Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada. Untuk kesempatan pagi hari ini kita masuk dalam program komunikasi bisnis dengan tema Rethinking on Demand Workforce, mengelola kebutuhan tenaga kerja di era transformasi digital, bersama Pak Roni Hamustamu, Direktur Keuangan Consulting. Tapi sebelum saya ngobrol dengan Pak Roni, ini sebentar Pak Roni, saya mau izin dulu sebentar ya Pak, kurang lebih 3-5 menit saya ngobrol dulu dengan satu di antara peserta vaksin yang ada di Gor Delta Sidoarjo yang sekarang ini sedang antri, karena kebetulan informasinya hari ini ada vaksinasi COVID-19, vaksin AstraZeneca dan Moderna di Gor Delta Sidoarjo untuk dosis pertama. Ada Pak Fajar di sana. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Fajar. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Janta, suara-suara Sidoarjo. Iya, dengan Panji nih Pak Fajar. Mas Panji. Iya. Selamat pagi Mas Panji. Bisa digambarkan untuk kondisi sekarang di sana seperti apa ini Pak Fajar untuk proses vaksinasi COVID-19? Pesertanya dari foto yang Anda share ke kami cukup banyak kelihatannya. Iya, Mas Panji. Alhamdulillah di Sidoarjo ada vaksin untuk masyarakat Sidoarjo sepenuhnya. Hari ini saya tadi berangkat dari rumah kurang lebih jam 6:30 karena di jadwal dimunculkan antara jam 8 sampai jam 10. Kebetulan nomor antrian saya ke 517, saya pikir harus antri dengan tertib. Di antrian pintu gate di pintu 1 dan pintu 2 itu diatur pembagian zona. Jadi mereka yang dapat nomor urutan 1000 sampai 2000 itu di pintu selatan, dan mereka yang dapat nomor antrian 2000 sampai 4000 ke atas itu 4000 itu ada di pintu gate utara. Alhamdulillah sepanjang saya ngamati, sepanjang saya ngikuti antri, walaupun sedikit berkerumun, tapi masyarakat saya yakin mematuhi protokol kesehatan. Mereka memakai masker, dan beberapa yang jadi sorotan saya adalah yang jadi perhatian saya, ada beberapa ibu lansia yang di sana mereka tidak terdaftar secara online tapi datang untuk ingin divaksin. Walaupun sebenarnya beberapa orang itu tidak mendapatkan nomor antrian secara online. Tapi kelihatannya begitu saya ngobrol dengan teman-teman di Sidoarjo, mereka memperkenankan ibu-ibu lansia atau bapak lansia di atas 55 tanpa harus terdaftar secara online, tapi mereka didaftar secara offline, begitu Mas Panji. Iya, kalau posisi Anda sekarang ini sudah divaksin belum atau masih antri? Iya, kemudian yang kami dapat untuk antrian tidak harus berurutan 50 orang, tapi mereka yang nomor urut 1 sampai 1000 itu dimasukkan secara bergantian. Jadi artinya per 50 di nomor antrian 1000 ke bawah. Alhamdulillah setelah dengan sistem masuknya per 50, otomatis di pintu masuk tidak mengalami antrian atau kepadatan. Artinya langsung lancar begitu Mas Panji. Jadi begitu 50 orang masuk di pintu gate masuk utara dan selatan, saya yakin tidak mengalami kepadatan atau kerumunan begitu Mas Panji. Iya, berarti kebetulan saya juga, ya gimana Mas Panji? Kalau Anda tadi nomor urut sekitar 500, Anda sudah divaksin belum Pak Fajar? Iya, dari sistem masuk yang mudah, saya yakin banyak orang baca cepat divaksin. Saya sendiri barusan divaksin beberapa menit yang lalu. Saya pikir sakitnya udahlah, ternyata ya cuma dijeblos begitu saja, dan saya yakin pihak petugas pun sudah memvaksin saya, dan keluarga kami kebetulan bersama-sama datang, dan saya yakin teman-teman atau bapak-bapak yang mendapatkan nomor antrian di atas 2000 sampai 4000, saya yakin di luar mendapatkan antrian lebih cepat, karena di dalam saya lihat dari titik ini ada kurang lebih 10 sampai 15 meja untuk mengalami vaksin yang memvaksin, dan sementara petugas untuk mendetek suhu badan dan tekanan darah ada kurang lebih 10 sampai 15 orang di dalam. Jadi mejanya banyak begitu ya. Jadi kalau pelayanannya itu cepat gitu ya Pak Fajar ya. Kalau Anda sudah divaksin, ya kan? Terus ada pesan enggak untuk Anda ini Pak Fajar? Misalnya dapat sertifikat vaksin enggak? Terus kira-kira vaksin lagi kapan untuk yang dosis kedua ini? Iya, daftar urut yang saya dapat itu setelah divaksin itu mereka mengambil data saya untuk diverifikasi, dimasukkan data database mereka. Saya yakin dalam tempo hitungan hari atau mungkin jam atau seperti apa, dinas kesehatan mungkin bisa jadi mengeluarkan sertifikat vaksin di tahap pertama begitu Mas Panji.
Ya baik, Anda divaksin apa ini Pak? AstraZeneca atau Moderna? Menurut petugas AstraZeneca ya. AstraZeneca ya. Dan rencananya vaksin kedua kapan? Ya, saya belum mendapatkan informasi kapan vaksin kedua. Saya yang pun aku syukur alhamdulillah. Saya sebagai warga masyarakat Indonesia mendapatkan perhatian vaksin di tahap pertama ini, walaupun sebenarnya masih banyak masyarakat kita, masyarakat Indonesia yang belum tercover oleh vaksin tersebut, itu Mas Fandi. Ya baik, terima kasih. Terima kasih Pak Fajar untuk bantuannya. Semoga selalu sehat dan juga ini untuk agenda vaksinnya juga bisa diikuti secara lancar dan tertib begitu ya Pak Fajar ya. Amin. Baik. Semoga segera tercover untuk vaksinnya begitu Mas Fandi. Baik, terima kasih Pak Fajar. Selamat pagi. Salam sehat untuk Anda. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tadi sedikit sahabat dengan satu di antara peserta vaksin yang sekarang ini mengikuti program vaksinasi COVID-19 yang digelar di Gor Delta Sidoarjo. Dosis pertama ya AstraZeneca dan Moderna. Vaksin ada dua, AstraZeneca dan juga Moderna. Nah, sekarang saatnya kita kembali dalam program komunikasi bisnis dengan tema kita Rethinking on Demand Workforce, mengelola kebutuhan tenaga kerja di era transformasi digital. Saya sapa narasumbernya Pak Roni, terima kasih. Saya diberi waktu untuk ngobrol sebentar dengan peserta vaksin ini Pak Roni. Karena ya ini kan satu di antara upaya dari pemerintah untuk melakukan herd immunity, kekebalan kelompok. Kurang lebih ada 70% warga negara kita yang minimal harus sudah divaksin. Tapi ngomong-ngomong Pak Roni sudah divaksin belum Pak? Terima kasih, selamat pagi Mas Panji. Saya sudah divaksin awal Maret. Jadi berarti sudah lama ya? Berarti ini berharap-harap barangkali akan ada vaksin ketiga. Oh ini berarti sudah kedua sudah? Iya sudah, saya 1-2 sudah. Keluarga saya yang berhak dapat vaksin itu juga sudah. Berarti nunggu yang ada satu yang belum waktunya masih terlalu kecil, belum masuk ke kelompoknya. Tapi yang masuk kelompok semua sudah. Baik, luar biasa ini. Semoga selalu sehat ini Pak Roni. Baik, kita ngobrol seputar tema Rethinking on Demand Workforce sebelum nanti akan disampaikan oleh Pak Roni. Ini saya sapa terlebih dahulu karena informasinya juga Pak Rudi dan Pak Denis ini ada rapat jadi tidak bisa bergabung karena ada rapat Dewan Komisaris di tempat masing-masing. Baik, terima kasih Pak Denis, Pak Rudi. Semoga sukses untuk agendanya. Saya sapa Pak Andreas. Selamat pagi Pak Andreas. Pagi Mas Panji. Luar biasa. Apa kabar di Medan? Kabar baik Mas. Kabar baik. Kemudian Mas Muko. Selamat pagi Mas Muko. Apa kabar? Halo, pagi Mas Panji. Luar biasa. Pak Roni, Pak Kendro, baik kabarnya dari Jakarta. Dari Jakarta luar biasa. Sementara dari Sidoarjo juga sama, baik di sini. Ini kayak laporan arus lalin antar kota gitu ya. Lancar terkendali. Betul. Baik, saya sapa juga untuk sahabat-sahabat di Max FM Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, kemudian rekan-rekan yang ada di Prajanggasa Trenggalek dan Radio Guyub Rukun RGR Tulungagung. Baik, saya kembali ke keynote speakernya Pak Roni, silakan Pak Roni. Terima kasih Mas Panji, sahabat Suara Sidoarjo. Terima kasih Pak Andreas, Mas Moko, begitu. Ada satu teman konsultan di bidang seperti ini, transformasi digital yang kepingin bergabung tapi posisinya di tengah jalan, nggak tahu berhasil masuk apa enggak nantinya, Pak Tony Leonard yang minggu lalu gabung dengan. Oh ya, siap. Mas Panji, sahabat Suara Sidoarjo, Waingapu, Trenggalek, Tulungagung, dan dimanapun Anda berada. Minggu lalu kita mengangkat magic word, satu kata kunci yang sangat penting, yaitu transformasi digital. Tidak ada pilihan buat kita sekarang ini karena kita sudah masuk ke era digital, maka transformasi digital akan terjadi. Pilihannya kita menyesuaikan diri, melengkapi diri, supaya bisa pas dengan era digital ini, atau kita akan tergilas oleh perubahan zaman. Mas Panji, otomasi itu bergerak sangat cepat. Nah, sekarang muncul transformasi digital.
Dan pada saat yang sama terjadi pergeseran demografis. Kalau Indonesia ini sebetulnya pergeserannya akan menjadi sangat bagus karena jumlah penduduk kita yang usia produktif pada tahun 2030, 35 sampai 45 itu akan sangat bagus. Seingat saya di atas 60%. Dan itu artinya kekuatan ekonomi yang luar biasa untuk menjadikan Indonesia adalah negara yang besar dan terhormat secara ekonomi. Namun sampai saat ini kita kan masih mengalami yang namanya middle income trap. Kita terjebak pada posisi negara yang pendapatannya kelas menengah. Masih menengah. Sempat naik menengah atas, tapi karena pandemi kemarin kita turun lagi menengah bawah. Semoga bisa naik. Nah, kalau kita nggak bisa naik, ini ada risiko. Karena menjadi tidak efisien negara ini nanti. Kenapa? Karena untuk bisa naik keluar dari middle income trap, syaratnya adalah orang-orang kita, manusianya itu harus berkualitas. Pendidikan harus baik, keterampilan harus baik. Tanpa itu, bisa dipastikan kita hanya saksi mata, menjadi orang yang jumlahnya sangat besar, mungkin secara formal pendidikannya tinggi, tetapi keterampilan atau kapabilitasnya juga rendah. Dampaknya minta gaji tinggi, tapi kinerja tidak bagus. Nah, dalam transformasi, dalam era digital ini, kondisi itu akan diperparah, Mas Panji. Kenapa saya katakan diperparah? Karena saat ini, bahkan sejak setidaknya seingat saya 2008-an gitu ya, sejak 2008 itu sudah muncul, ada perusahaan-perusahaan yang mendedikasikan diri untuk membantu perusahaan lain yang membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas melalui platform digital. Sehingga suatu saat perusahaan itu tidak mengalami kesulitan untuk merekrut orang yang berkualitas. Karena kita tahu zamannya dulu lah, kalau mencari pekerjaan itu ngirim surat, terus bisa berkarung-karung kan surat itu, terus kemudian di screen oleh staff human resource atau dulu personalia begitu ya, di screen, kemudian yang kira-kira bagus diundang, diajak wawancara, di psikotes, dan seterusnya sampai muncul jumlah yang sedikit yang diperlukan untuk tes yang final, yang terakhir. Dan sekarang hal itu tidak perlu terjadi lagi. Kenapa? Karena sudah banyak sekali platform digital yang memungkinkan proses itu hilang. Ada yang namanya Katalan, Innocentive, Kaggle, TopTal, Upwork, itu semua muncul. Bahkan ada yang namanya Uber, Amazon Mechanical Turk, TaskRabbit, dan seterusnya. Itu semua berisi kumpulan orang-orang dengan kurikulum vitae yang lengkap. Jadi kita masuk, kita tinggal lihat, kita tinggal pilih mana yang kita mau. Bahkan boleh dibilang, perusahaan-perusahaan atau 500 perusahaan terbesar yang biasanya kita kenal sebagai Fortune 500 companies. Jadi yang masuk di dalam listnya majalah Fortune, 500 perusahaan terbesar di dunia, itu hampir semuanya sebetulnya sudah memanfaatkan platform ini. Artinya apa, Mas Panji? Kita semua harus siap bahwa persaingan SDM semakin ketat, itu nomor satu. Yang kedua, teman-teman di bisnis yang berada di bagian manajemen sumber daya manusia, ya di manajemen sumber daya manusia atau personalia atau administrasi umum atau manajemen talenta atau human capital, apapun lah yang mereka pilih. Orang-orang yang bergerak di sini juga harus canggih, harus mulai memahami bahwa ada pergeseran itu. Nah, yang kedua, perusahaan kan ingin sekali ada efisiensi. Aplikasi-aplikasi ini sangat memungkinkan, Mas Panji, terjadinya efisiensi. Saya beri satu contoh ya. Aplikasi TopTal dan Katalan. Dua ini fokus pada kelompok-kelompok papan atas.
para ahli, orang-orang yang bisa mengelola manajemen dengan baik, mau cari si financial officer, CFO, mau cari CEO, itu juga ada di kelompok ini. Boleh dibilang mereka ini adalah top 3% lah di dalam kategorinya. Nah, yang menarik adalah kita melalui aplikasi ini bisa menyewa mereka atau mempekerjakan mereka itu dengan berbagai pilihan. Misalnya, kita kepingin supaya, saya butuh bantuan Anda, itu hanya 1 tahun. Ya nggak apa-apa, 1 tahun itu bisa terjadi. Search semua dari sana, dicari siapa-siapa yang cocok sama kita, sehingga kemudian terjadi wawancara. Jangankan 1 tahun, Mas Panji. Kita sewa beberapa bulan, 1 bulan, bahkan seperti konsultan jadinya. Per jam, itu juga bisa dilakukan. Nah, ini adalah kelompok yang kita sebut premium talent. Talenta-talenta papan atas yang memang punya wilayah kerja tersendiri. Nanti ada lagi yang namanya freelance. Lepas nih, tenaga-tenaga lepas. Perusahaan kalau membutuhkan, ada yang namanya artwork, freelancer, 99 design, dan seterusnya ya. Nah, itu mereka bisa kita minta melakukan sesuatu hanya berdasarkan proyek tertentu. Misalnya, buatkan saya logo, terjemahkan dokumen ini dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, atau dari bahasa Inggris ke bahasa Perancis, atau ke bahasa yang lain. Nah, yang seperti ini akan menjadi tantangan. Karena itu, sekarang, yang dua-duanya ini kan kita sebut sebagai on demand. Jadi sama seperti radio gitu. Radio setelah siaran ada rekamannya yang disimpan di cloud. Terus kemudian saya mau mendengar siaran yang minggu lalu seperti apa. Nah, itu kan kita sebut radio on demand. Nah, sekarang ini ada yang namanya workforce on demand. Jadi kita kalau butuh, kita masuk ke sana. Sehingga persaingan jadi ketat. Dan persaingan ini sifatnya jadi global. Nah, yang kedua, itu platform ini di antara mereka juga bersaing untuk memberikan mana yang terbaik. Sehingga pengguna menjadi sangat dimanfaatkan, diuntungkan. Perusahaan-perusahaan sangat diuntungkan. Ini menjadi tantangan besar buat kita semua, baik perusahaan supaya mereka siap, karena kalau enggak, mungkin kita enggak kompetitif. Karena kita bekerja dengan model-model masa lalu yang mungkin tidak efisien, biayanya bahkan mungkin sangat tinggi, pengambilan keputusan juga bisa lebih lambat. Gitu. Sementara dengan model ini akan sangat canggih. Misalnya di sini ada Mas Moko konsultan. Suatu saat Mas Moko itu bisa saja di-hire. Pak Moko, saya butuh keahlian Anda, tapi kami butuh hanya 5 jam. Itu bisa masuk di model seperti ini, sehingga semua pihak diuntungkan. Kedua, teman-teman yang tadi saya katakan, orang-orang Indonesia, hati-hati betul kalau kita kemudian tidak menjadi orang yang punya kapabilitas tinggi, itu akan menjadi tantangan. Karena mindset kita kan kalau saya melamar pekerjaan, sudah saya masuk dan seterusnya, sampai suatu saat pensiun. Enggak. Tidak seperti itu lagi. Jadi bisa menjadi semacam, kalau di dunia akademik itu ada yang namanya dosen luar biasa. Itu artinya dia dosen tidak tetap. Yang dia hanya datang mengajar 1 kelas, 2 kelas sesuai dengan kontrak. Nah, ke depan itu bisa seperti itu. Maaf, bukan hanya ke depan. Saat ini kalau di negara-negara, banyak negara maju, itu sudah terjadi. Sehingga menjadi sangat efisien. Kira-kira itu, Mas Panji, yang bisa saya antarkan. Nanti kita bisa melakukan pendalaman terkait dengan hal itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roni. Memang trennya sudah seperti itu ya, bahwa pekerja itu nggak bisa mindsetnya itu berangkat pagi, pulang sore, tiap hari, kecuali hari Sabtu dan Minggu, terus bulanan, setiap awal bulan atau akhir bulan gajian gitu ya. Kadang-kadang saya tambah, Mas Panji. J. Ini menarik. Apa yang saya lakukan ini sudah lama. Bayangkan tahun 2008, kan berarti sudah 13 tahun lalu ya. Saya pergi ke beberapa tempat di Amerika, itu perusahaan-perusahaan itu keren. Pegawainya
itu boleh memilih dia mau kerja jam berapa, pulang jam berapa. Yang penting deadline terhadap target-targetnya dia bisa tercapai. Dan yang ada yang menarik lagi, itu kalau kita masuk ke kantor itu adanya ruang-ruang kaca. Saya tanya, itu apa? Itu meeting room, nggak ada yang pakai. Jadi meeting room itu hanya dipakai kalau ada rapat. Semua orang boleh memakai. Siapa yang duluan dia yang dapat. Nah kerjanya, itu ruangannya itu seperti barak. Jadi hall begitu. Mejanya terserah. Jadi bisa saja CEO itu sebelahnya dia adalah katakanlah orang administratif atau pegawai-pegawai programmer gitu, bisa saja. Jadi tidak seperti yang kita pahami sekarang bahwa CEO itu kantornya paling gede, paling mewah, nanti mau masuk ada sekretaris dan ini enggak, kerjanya bareng kayak di barak tempat makan begitu. Jadi semua orang bisa saling lihat. Dan ini luar biasa pergeseran dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya seperti saya sebut saja Bloomberg gitu ya. Dan beberapa perusahaan besar ya. Media itu kebanyakan. Tapi yang paling terkenal Bloomberg. Bloomberg itu semua dindingnya terbuat dari kaca. Jadi kita dari lantai atas itu bisa melihat ada void kan, tengah yang kosong gitu. Kita bisa lihat lantai di bawah kita atau di atas kita yang di posisi seberang, itu orangnya lagi tidur atau lagi kerja kelihatan. Jadi sebegitu transparannya terjadi, dan sekarang makin asik lagi karena terjadinya platform-platform digital ini. Terima kasih Mas Panji. Baik Pak Roni, terima kasih. Dan juga Google itu kabarnya juga ruang kerjanya asik itu. Bahkan anak muda sekarang ini banyak yang bercita-cita ingin kerja di Google itu. Di situ ada tempat bermain, ada ruang game juga. Wah, ini idaman setiap anak muda ini. Baik, saya ke Mas Moko. Mas Moko, terkait dengan tema kita, ini kalau menurut persepsi atau pandangan Anda seperti apa ini, Mas Moko? Ya, baik. Makasih Mas Panji. Saya pertama izin ya off kamera dulu, lagi nggak proper ininya kameranya. Menarik ya untuk diskusi pagi ini, Om Roni, untuk topiknya akhirnya nyangkut juga ke dunia human capital atau human resource. Dua hal yang saya tangkap dari apa yang tadi disampaikan. Yang pertama mengenai model rekrutmen, atau orang sekarang bilangnya sudah dengan terminologi talent acquisition. Ya, memang bicara mengenai terminologi, sekarang orang berupaya memperkenalkan terminologi baru, istilah-istilah baru yang tujuannya ingin mencerminkan kekiniannya. Tapi kalau saya di dunia HR itu punya concern lain. Terminologi ini ternyata tidak dibarengi dengan mindset. Jadi ketika work on demand workforce itu sudah mulai banyak digunakan, lalu rekrutmen sudah mulai berganti dengan nama talent akuisisi, ini mindsetnya masih mindset personalia di beberapa tempat. Meskipun apa yang tadi disampaikan Pak Roni betul, di beberapa organisasi sudah mulai nih menggunakan pendekatan-pendekatan yang baru, yang kreatif, yang juga mengakomodasi model rekrutmen atau model hiring atau mempekerjakan tenaga kerja itu dengan sangat fleksibel. Contoh kalau yang paling real yang sudah saya lihat betul ya, dan saya yakin teman-teman juga sudah lihat, itu fungsi accounting, fungsi finance dan accounting. Ini di beberapa organisasi yang muda, finance dan accounting itu isinya yang permanen cuma satu. Biasanya orang yang dekat dengan owner atau pimpinan puncak. Tetapi tim yang mengerjakan itu sudah bisa mulai menggunakan sistem partnership. Jadi perusahaan penyedia jasa layanan keuangan, laporan keuangan, dia hanya datang di awal bulan sama di akhir bulan. Titik. Setelah itu dia nggak ada kegiatan, jadi nggak perlu di-hire permanen. Nah, model-model ini memang saya lihat sudah mulai berkembang, termasuk juga di
dunia HR atau human capital itu juga sudah mulai menggunakan model itu, tapi ini belum merata karena tadi mindset atau secara sosial budaya kita rasanya masih belum terlalu ready. Itu satu. Lalu yang kedua yang tadi tambahannya dari Pak Roni mengenai pengalaman yang dilihat di Amerika, ya secara sederhana kan orang sekarang bilangnya open space ya. Open space area kerja itu juga sudah mulai banyak berjalan, banyak tumbuh, tapi lagi-lagi rupanya budaya di kita masih belum hilang. Ya nggak bisa hilang, jangan hilang lah ya. Karena meeting room kalau tadi Pak Roni melihat di Amerika itu jarang digunakan, di sini malah rebutan. Karena orang kemudian masih merasa nyaman berdiskusi dalam satu kotak ruangan dan hanya sangat sedikit ya organisasi atau perusahaan bisnis yang sudah membiasakan diri berdiskusi di ruang terbuka sambil gitaran, sambil pakai bean bag begitu. Dan itu yang tadi Mas Panji sampaikan tuh, orang kemudian mengimpikan suasana di Google yang bisa diskusi sambil gitaran, sambil bermain banyak hal. Jadi itu ya terminologinya sudah ada, tetapi tantangan kita ada di transformasinya, proses transformasinya, perubahan mindsetnya itu yang masih banyak PR untuk bisa menerima semua perubahan ini. Oke, terima kasih. Demikian, Mas Panji, Pak Roni. Mas Moko, terima kasih. Ini juga saya jadi ingat ada tetangga saya ini yang juga seorang kerjanya itu lebih komputer gitu ya. Jadi dia itu merupakan konsultan, jadi jarang keluar rumah. Sehingga tetangganya itu ya mungkin nggak setiap tetangga seperti itu. Tetangganya itu pun menilai nggak tahu kerja, tapi kok bisa beli ini nggak kelihatan aktivitas, misalnya orang bekerja kalau pagi keluar sore pulang gitu, tapi kok ini semakin kesini kok kaya gitu kan, apakah ngingu toyol? Biasanya anggapan seperti itu kan ya masih ada lah ya. Di Solo kejadian Mas. Ya, ada yang dituduh begitu oleh tetangganya. Dipikir dia pekerjaannya adalah desainer, programmer IT. Nah, seperti itu. Masyarakat kita masih menganggap kalau bekerja itu ya pagi keluar, sore pulang gitu. Baik, nanti kita akan ngobrol tentang hal tersebut. Dan nanti saya ingin tahu pendapatnya partisipan yang lain. Kalau dari Zoom yang ada ini, ada Pak Andreas ini. Baik. Sebelum nanti kita ngobrol lebih jauh, kita ikuti dulu. Saya mohon izin untuk jeda waktu, kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini. Rokok opo iki? Kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau acid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah.
punya 6 manfaat: meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gizi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, dan juga mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers hubungi Pak Sutrisno di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Suatu hari di dalam tubuh yang sudah divaksinasi, vaksin bekerja dalam tubuh menimbulkan kekebalan melawan COVID-19. Lapor Komandan, tubuh ini baru saja dimasuki vaksin dan kini mengalami beberapa reaksi seperti pusing, demam, dan mengantuk. Apakah ini berbahaya, Komandan? Tenang, tubuh ini baik-baik saja. Justru pasukan kita akan semakin kuat untuk melawan virus dan... Sudah, biar saya saja yang menjelaskan, Komandan. Ya, reaksi setelah vaksinasi merupakan hal yang wajar terjadi. Umumnya hanya gejala ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, pusing, atau demam. Nah, kalau sudah di rumah dan terjadi reaksi, tetap tenang, hubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksinasi. Ayo, vaksinasi COVID-19 sekarang juga. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Komunikasi Bisnis bersama Roni Hamustamu, Direktur Keuangan Consulting, dan tema kita untuk pagi hari ini Rethinking on Demand, Workforce mengelola kebutuhan tenaga kerja di era transformasi digital. Sebelum saya merespon dari pertanyaan yang sudah masuk lewat WA di 0811 309 1009, saya jumpai dulu Pak Andreas yang ada di Medan. Pak Andreas. Selamat pagi Mas Panji. Pak Andreas. Roni, selamat pagi. Ini kira-kira kalau dari SDM yang ada di sekitar Anda ini sudah siap nggak untuk di era yang akan datang ini Pak Andreas? Kalau menurut saya belum ya, karena kan usaha kami usaha sosial. Jadi kemiskinan itu, apalagi kemiskinan itu struktural, menjadi masalah yang utama. Jadi untuk makan sehari-hari bagi ratusan beneficiaries kami pun yang dari keluarga penghasilan rendah, yang pendidikannya pun rendah, anak berkebutuhan khusus, apalagi yang wanita-wanita muda ini belum sampai ke arah sana. Jadi saya pun merasa ngeri juga ini melihat kompetisi yang begitu hebat. Jadi saya mau tanya ke Prof. Roni, apakah kira-kira ada jalan keluarnya? Karena sebetulnya pun saya pengen otomasi, cuman karena masalah kami ini penerima dana hibah, grantis. Hampir setiap tahun demikian. Yang mensyaratkan mesti usaha sosial kami ini kan upcycle food waste, kemudian ada daur ulang karung goni dan kain perca ulos, kemudian ada makanan vegan dan diet CFGF, kasihan free gluten free untuk anak-anak autis. Kebetulan sebagian dari pekerja kami kan juga anak-anak autis. Apakah ada jalan keluar untuk masalah ini? Karena kami tidak diizinkan untuk melakukan otomasi itu. Jadi kalau tidak diizinkan otomasi ya berarti revenue profit growth kami itu ya sehari-hari ya gitu-gitu aja. Memang nggak bisa besar. Iya. Dan mohon maaf Pak Andreas, ini tidak diizinkannya karena pengaruh karena regulasinya atau ada di memang karena diharapkan usaha sosial itu menjalankan usaha padat karya. Jadi untuk membantu komunitas. Jadi mereka kalau mau ditingkatkan skillnya ya tahulah kalau pendidikan pun kurang dan masing-masing keluarga itu banyak masalahnya karena kemiskinan struktural. Jadi amat sulit mengangkat ini bertahun-tahun demikian. Okay. Apakah ada jalan keluarnya? Saya pun pengen juga, apalagi kalau mereka melihat kami ini kok kayaknya ingin ditingkatkan tapi nggak bisa-bisa. Dan saya pun pengen kalau bisa otomasi ya lebih baik, bukan nggak bisa. Cuman bagaimana caranya ini supaya bisa ada jalan keluarnya? Terima kasih Prof. Baik, terima kasih Pak Andreas sudah menyampaikan keluh kesahnya begitu ya, dan juga pertanyaannya. Baik, sebelum direspon Pak Roni, saya cek dulu ke redaksi, datanya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini. Kanza. Ya, ini ada yang masuk dari Twitter redaksi dari Mbak Safira Safa. Menurut Bapak, kenyamanan dalam lingkungan tenaga kerja apakah termasuk ada hal penting? Lalu adakah saran untuk meningkatkan kenyamanan tersebut? Kemudian dari Mas Aidan juga dari Twitter, bagaimana ya Pak mengubah stereotip masyarakat yang masih menganggap kerja itu harus keluar rumah, pulang sore dan lain-lain?
Kemudian dari WhatsApp dari Pak Rafael di Pepetani, Pak, kira-kira kendala apa yang banyak dikeluhkan dari tenaga kerja di era digital ini apa ya Pak? Oke, terima kasih untuk beberapa pertanyaan sudah masuk. Ada Mbak Safira, ada Pak Aidan, dan juga ada Pak Rafael. Bukan Rafael Benitez ya, ini pelatih kalau Rafael Benitez ini. Baik, monggo Pak Roni. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Panji, terima kasih semua penanya, dan terima kasih Pak Andreas. Pak Andreas dulu lah saya ini. Pak Andreas ini kalau nggak salah tangkap saya, ini mungkin masuk dalam program yang terkait dengan upaya pengembangan sociopreneurship atau socio-ecopreneurship yang pernah muncul sekitar 10 tahunan yang lalu begitu. Dan itu memang ada dukungan dana. Oleh karenanya memang ada syarat-syarat. Nah, salah satu syarat yang tadi dikatakan adalah padat karya. Karena tujuannya adalah pada socio-ecopreneurship. Itu artinya kita melakukan kegiatan-kegiatan usaha, tetapi pada saat yang sama mengemban misi sosial. Misi sosial itu adalah memberi peluang kerja kepada kelompok masyarakat yang rentan terhadap kondisi-kondisi seperti sekarang ini dalam hal misalnya kompetisi gitu. Nah, itu persoalan. Nah, kedua, kita mesti melihat apakah ada di dalam klausul kesepakatan-kesepakatan itu betul-betul murni tidak boleh menggunakan teknologi yang katakanlah yang lebih baik. Saya beri satu contoh. Dalam hal tertentu, socio-ecopreneurship itu menggunakan proses kerja yang relatif manual. Nah, itu kan sebetulnya bisa dilakukan mekanisasi supaya hasil produksinya lebih tinggi dengan jumlah orang yang tetap. Kalau bisa malah orangnya yang bertambah banyak. Gitu. Yang dikhawatirkan dalam socio-ecopreneurship itu adalah karena terjadi mekanisasi, maka orang-orang yang pada mulanya kita jadikan sebagai sasaran untuk program penguatan ekonomi rakyat itu menjadi tertinggal karena kemudian dia menjadi tidak dibutuhkan jasa dan keterampilannya, keberadaannya. Maka itu jadi persoalan besar. Kedua, kalau kita ternyata nggak ada klausul itu dan dimungkinkan, maka mungkin kita nego aja Pak. Jadi jumlahnya misalnya sekarang melibatkan katakanlah 150 orang. Boleh nggak saya tetap melibatkan 150 orang, tetapi saya menggunakan tambahan mekanisasi alat-alat tertentu supaya mereka bisa produktivitasnya meningkat. Nah, nanti kalau mekanisasi tidak ada masalah, kan berarti kita bisa melakukan level yang lebih tinggi terkait dengan digitalisasi. Tapi sebagai sebuah teknologi, digitalisasi itu sendiri bisa kita lakukan. Walaupun masih belum level yang atas, mungkin masih level pada komputerisasi atau internetisasi. Apa itu sistem di dalam perusahaan kita? Itu menggunakan basis-basis komputer dan internet, arahnya ke sana. Kalau ini tidak bisa, ya memang pilihannya dua, Pak. Masih ingin sebagai entitas usaha tetap mendapatkan dukungan dana dan mungkin pendampingan yang seperti itu, atau sudah lebih berani untuk keluar dan fight sendiri menghadapi persaingan pasar. Kalau menurut hemat saya, akhirnya ada pilihan-pilihan itu. Tapi bukan berarti tidak ada jalan ketiga. Nah, itu yang harus dinegosiasikan. Karena seingat saya, socio-ecopreneurship itu tujuan utamanya adalah memberdayakan, melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini rentan, sehingga tertinggal di dalam proses ekonomi. Kedua adalah tentang kenyamanan kondisi kerja, itu penting apa enggak? Sangat penting. Jadi gampangnya begini, dulu zaman kita baru merdeka, orang nggak punya pekerjaan, yang penting dapat pekerjaan, dia udah senang. Karena apa? Karena pendidikan rendah. Jadi kalau orang kerja di pabrik sekalipun, dia berdiri seharian nggak masalah. Tapi seiring dengan mulai punya uang, maka orang bisa menyekolahkan anaknya. Nah, generasi yang kedua,
ini mulai menyadari bahwa mereka punya hak-hak. Karena itu harus ada jam istirahat yang jelas. Kalau istirahat pun duduknya di mana, kerjanya itu berapa jam berdiri, dan sebagainya. Itu mereka mulai. Nanti ada lagi cucunya mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi. Mereka mulai menyadari atas haknya dan kondisi-kondisi yang kemudian mensyaratkan. Nah, oleh karenanya sampai hari ini, para pelaku usaha itu dituntut untuk semakin memahami bahwa kenyamanan kondisi kerja itu penting. Bayangkan begini, pernah kejadian di Pasuruan. Hanya karena gaya komunikasi yang tidak tepat, dan kebetulan mungkin salah sasaran, ada orang yang ditegur keras. Besoknya, relatif 1.000 orang itu nggak masuk di pabrik itu. Padahal pabrik ini membutuhkan tenaga manusianya. Kenapa? Karena mereka ini komitmen sama orang yang tadi ditegur keras itu adalah tokoh lah di desanya dia, begitu ya. Mereka itu antri di pabrik sebelah nyari kerjaan di sana. Anda bisa bayangkan hari itu proses produksi Anda akan sangat terganggu karena jumlah 1.000 orang itu tidak sedikit. Nah, ini adalah cerita dari teman saya yang waktu itu masih muda, dia masih jadi asisten manajer untuk operasi atau sudah manajer, saya agak lupa gitu. Karena dia background-nya teknik mesin. Dia cerita tentang itu. Nah, ini sesuatu yang mesti jadi pemahaman kita ke depan. Jadi kenyamanan kondisi kerja itu sangat penting. Saya beri satu contoh. Hati-hati kalau kita mendapatkan tender atau proyek dari negara-negara yang maju yang sangat peduli terhadap isu hak asasi manusia. Di Indonesia pernah kejadian. Ada satu perusahaan yang dapat kontrak besar dari Eropa. Saya nggak bisa sebutkan karena Anda pasti mudah mengenalinya. Wilayahnya di Jawa Barat. Karena kontraknya sangat besar, otomatis terjadilah yang namanya visit to field, datang melakukan audit lapangan lah kira-kira. Jadi datang ke sana, terus diperiksa proses kerja dan sebagainya. Setelah semua selesai, di bagian akhir mereka diberi satu dokumen. Diminta tanda tangan di situ. Bunyinya sangat sederhana kira-kira, kalau saya bahasa Indonesiakan. Audit sudah dilakukan, perusahaan ini layak untuk mendapatkan tender yang sudah disepakati dengan nilai kontrak sekian, yang gede banget, dengan catatan harus melakukan perbaikan iklim kerja, harus melakukan perbaikan macam-macam, ada sekian item, dan diberi waktu 6 bulan. Jika dalam 6 bulan tidak terjadi perubahan, maka kontrak itu batal. Padahal kontrak itu kan untuk tahun depannya. Ya, pengusahanya hanya bisa nangis karena tidak mungkin melakukan perbaikan sistem seperti itu dalam waktu 6 bulan. Jadi memang kondisi kerja sekarang jadi perhatian. Kenapa? Karena buyer, para pembeli itu sekarang memilih. Ada pembeli yang tidak mau memilih produk barang yang dalam proses kerjanya dianggap sebagai melakukan kerja paksa atau tidak manusiawi dan sejenisnya. Itu menjadi sangat sensitif. Di sektor tekstil gitu, dan produk tekstil Anda bisa lihat banyak sekali klausul di sana. Walaupun beberapa pihak konon masih suka melanggar. Kerja keluar rumah, berangkat pagi, pulang sore. Nah, ini yang tadi saya sebut. Jadi bayangkan Anda ini boleh memilih mau kerja jam berapa, pulang jam berapa, terserah. Tapi target-target disepakati dan tercapai. Kalau enggak, ya enggak bisa. Karena Anda akan tetap dimonitor. Kan sekarang ini kalau kerja itu kan ada lognya gitu ya. Dan itu semua kan berbasis IT kan gitu, tinggal masuk gitu. Sistem orang bisa lihat. Atasan kita juga kemudian memeriksa sesuai dengan jam kerjanya dia. Jadi memang mindset kerja keluar rumah, berangkat pagi, pulang sore, ini ke depan akan berubah. Nah, Indonesia diuntungkan karena ada pandemi COVID ini, orang banyak yang mulai bekerja dari rumah, dan sekarang sudah terbiasa. Orang dari rumah tapi tetap menghasilkan itu biasa. Karena banyak pekerjaan yang dilakukan seperti itu. Yang mungkin masih sulit adalah jasa-jasa pengantaran kurir. Jadi
orang misalnya kita bekerja dari rumah, tapi kan nanti mesti ada yang mengantarkan, ada yang mengambil dan sebagainya. Kalau itu berupa produk barang atau jasa. Sebetulnya ini kembali ke masa lalu. Zaman saya kecil itu ada orang-orang yang kemudian bekerja itu mengambil sesuatu. Saya masih ingat lah, permen. Karena ada teman orang tuanya punya pabrik permen. Caranya itu lucu banget gitu. Bawa semacam ember plastik besar. Jadi permen itu dimasukkan sana, terus dia diberi satu tumpuk pembungkus permen. Jadi yang dia lakukan adalah membungkusin permen itu satu-satu di rumah. Setelah selesai, dia bawa lagi ke tempatnya dalam satu bak plastik itu. Bayaran lah, saya lupa hitungannya per bak plastik atau per kilo, saya lupa. Model seperti itu, cuma hari ini sudah dengan bantuan teknologi. Jadi sama, di dalam manajemen itu ada istilah berputar, kembali ke domain yang sama, tetapi dengan kualitas yang lebih baik. Yang terakhir, kendala tenaga kerja di era digital. Kendalanya jelas kok sekarang ini kapabilitas. Jadi ada dua istilah yang harus kita pahami benar. Yang pertama namanya aset. Apa itu aset? Pendidikan formal Anda adalah aset. Kalau ditanya, oh saya kuliah, saya sarjana, apa buktinya? Ini ijazah saya, ini foto wisuda saya, misalnya. Itu adalah aset. Yang satu adalah kapabilitas. Kapabilitas adalah kemampuan kita memaksimalkan aset yang kita miliki untuk menghasilkan sesuatu, untuk menjadi produktif. Misalnya, saya lulus dari manajemen keuangan. Kalau ditanya, apa yang bisa saya lakukan? Saya bisa menyusun sebuah laporan keuangan dari nol. Anda serahkan ke saya bon-bonnya aja, maka saya akan selesaikan semua dalam waktu sekian lama. Nah, itu namanya kapabilitas. Yang bahaya, sahabat Suara Sidoarjo, kita ini punya aset, nilainya tinggi, tetapi tidak ada kapabilitasnya. Bayangkan, Anda ini punya gelaran yang sangat tinggi, tapi tidak punya kapabilitas, tidak punya kemampuan untuk bekerja berdasarkan gelar itu. Oleh karenanya, di Indonesia sekarang, sertifikasi profesi menjadi didorong. Jadi kalau dulu Anda insinyur, sarjana teknik, insinyur, enak aja. Sekarang ada koma di belakangnya. Jadi misalnya IPM, IPU, M-nya itu madya, U-nya itu utama. Jadi Anda insinyur level apa? Perawat juga begitu, ada sertifikasi. Sekarang tukang yang benerin listrik aja ada sertifikasinya. Kenapa? Karena banyak orang hanya mengandalkan posisi aset saja. Saya ini punya ijazah, lulus SMK. SMK saya adalah bidang sipil pembangunan. Faktanya ngaduk semen aja nggak tahu caranya, dan itu repot. Karena bisa saja ada orang yang sangat hafal teori, tetapi kalau di dalam dunia kerja ada persoalan-persoalan praktek. Nah ini, saya ingin tambahkan satu lagi, mumpung masih ada 1 menit. Hati-hati sahabat Suara Sidoarjo dimanapun Anda berada, karena tren dunia akan bergerak. Tadi Mas Panji sempat menyebutkan bagaimana orang bekerja tidak semuanya pegawai. Saya beri contoh nyata yang saya sendiri alami. Pada saat saya mahasiswa, saya berkesempatan lah waktu itu ada di Kanada. Saya kemudian bekerja magang gitu di stasiun televisi. Status saya sebagai kameramen. Dan saya sangat senang. Dan di situ saya kagum sekali karena ada sesuatu yang tidak saya temui di Indonesia. Stasiun televisi itu terbagi 2, satu administrasi dan satu produksi. Jadi kalau kita masuk ruangan udah jelas gitu. Masuk lobi belok kiri apa belok kanan. Kalau belok kanan isinya administrasi. Begitu belok kiri produksi. Di sektor produksi ini semuanya itu bukan pegawai tetap. Bahkan mayoritas adalah mahasiswa magang seperti saya ini. Yang betul-betul pegawai tetap itu 1 orang. Program coordinator.
Saya masih ingat namanya Hugh Smith, orang Inggris. Dia satu-satunya yang namanya pegawai tetap. Yang lain itu adalah mahasiswa magang. Nah, ke depan kita akan bisa punya kondisi seperti ini. Stasiun radio ini, jangan-jangan nanti sama seperti di Amerika. Pegawainya cuma 5-8 orang. Sisa yang lain, itu 2 pilihannya. Otomasi digital, atau kemudian tenaga-tenaga magang atau paruh waktu. Ini yang harus jadi perhatian dan kita harus siap. Sekali lagi, tidak boleh di dalam era digital ini kita bicara hanya karena saya punya aset. Tapi kita harus bicara kapabilitas. Terima kasih Mas Panji. Baik, terima kasih Pak Roni. Dan tentunya kita ini sebagai individu juga ini ya istilahnya bertransformasi begitu ya. Karena bagaimanapun juga untuk menjawab tantangan di kemudian hari. Dan tentunya soal teknologi, digitalisasi itu sudah merupakan hal yang bisa dikatakan keniscayaan. Pak Roni, terima kasih untuk waktunya. Dan juga untuk partisipan-partisipan yang lain. Sukses. Ada yang baru gabung ya. Ada Bu Yuli kelihatannya ini. Tadi mau saya ajak ngobrol. Sepertinya. Ya, mau saya ajak ngobrol tapi waktunya terbatas. Mohon maaf, mungkin minggu depan kita bisa agendakan. Terima kasih sekali lagi waktunya. Untuk Pak Roni dan semua untuk partisipan, ada Pak Moko, ada Pak Andreas, Bu Yuli juga. Dan juga untuk yang lagi sakit, semoga lekas sembuh ini. Sampai jumpa, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera.